Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan rahmatnya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi usia, masih dimudahkan untuk bisa melanjutkan majelis ilmu kita. Ini kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa menambah amal kita, baik amal yang lahir maupun amal yang batin, sehingga ketika kita menghadap Allah Azza wa Jal, kita membawa bekal yang cukup nantinya untuk bisa ditimbang pada timbangan amal soleh. Selanjutnya, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga untuk seluruh keluarga dan para sahabat, para pengikut yang istiqomah dalam mengamalkan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, pagi ini kita akan membahas hadis nomor 172 dan 173. Ya, jadi pagi ini insyaallah hadis yang kita pelajari ada dua. Ada dua hadis yang akan kita pelajari, dan dua hadis ini adalah dua hadis terakhir dalam bab zakat dari kitab Umdatul Ahkam ini. Dan subbab yang akan dibahas dalam dua hadis yang kita bahas di kesempatan pagi ini adalah tentang zakat fitri. Zakat fitri yang kita biasa menyebutnya dengan istilah zakat fitrah. Itu memang dua istilah, istilah yang zakat fitri itu muncul nanti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun istilah zakat fitrah itu memang disebutkan oleh sebagian ulama. Kita baca terlebih dahulu hadisnya, dua hadis ini, dan mungkin hadisnya cukup tidak panjang sih, cuma sedang nggak pendek banget juga. Baik, diawali dari hadis nomor 172. Disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam ini, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri aw qala ramadana ala dzakari wal untha wal hurri
wal mamluk sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Qala fa'adala an-nasu bihi nisfa sa'in min burrin ala saghiri wal kabir. Wa fi lafdin an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati. Hadis yang ke-172 dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, mewajibkan sedekah fitri. Sedekah fitri yang biasa kita sebut zakat fitri. Ya, tadi disebutnya shadaqatul fitri. Ya, sedekah fitri. Aw qala Ramadan, atau sedekah Ramadan. Ya, sedekah Ramadan. Ala dzakari wal untha, atas laki-laki dan perempuan. Ya. Wal hurri wal mamluk, yang dewasa maupun al hurri yang bebas, ya, bukan yang dewasa. Saya ralat, yang bebas maupun budak. Ya. Yang bebas maupun budak. Sa'an min tamrin, ya. Satu sa', ya, kadarnya satu sa' dari kurma. Au sa'an min sya'ir, atau satu sa' dari gandum. Qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, fa'adalan nasu bihi, lalu orang-orang beralih, ya, beralih apa? Nisfa sa'in min bur, beralih kepada setengah sa', ya, dari gandum yang jenis bur. Ya. Ini jenis lain daripada gandum, jadi gandum jenis tertentu. Ya. Itu ukurannya menjadi setengah sa'. Ala saghiri wal kabir, atas anak kecil maupun orang dewasa. Wa fi lafdhin, dalam redaksi hadis yang lain disebutkan, antu adda qabla khurujin nasi ila shalah. Ya. Zakat itu dibayarkan sebelum orang-orang keluar untuk sholat id, ya. Sebelum orang-orang keluar untuk sholat id. Ini hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim.
Berikutnya akan kita baca dulu hadis yang ke-173. Ya, nanti baru kita jabarkan isi daripada dua hadis yang sudah kita baca ini. Hadis ke-173 an Abi Sa'idin Al-Khudri. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Qala, beliau mengatakan, kunna nu'tiha fi zamani sallallahu alaihi wasallam saya ulang ya. Kunna nu'tiha fi zamanir rasuli sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min aqit aw sa'an min zabib. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, dulu ya, kami mengeluarkan zakat fitri, ya, mengeluarkan zakat fitri di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan kadar, ya, ukuran satu sok dari makanan pokok, ya, satu sok dari makanan pokok. Ausa'an min syair, atau satu sok dari jenis gandum. Ausa'an min aqid, atau satu sok, ya, dari susu kering, ya, susu yang sudah dikeringkan. Ausa'an min zabib, atau satu sok dari kismis. Ya, kismis itu kan anggur, ya, yang sudah berubah jadi kismis. Falamma ja'a Muawiyatu wa ja'atis samra qala ara muddan min hadhihi ya'dilu muddain. Ketika datang Muawiyah, datang Muawiyah, datang dari mana? Dari Syam. Wa ja'atis samra, dan membawa gandum, jenis gandum dari Syam, ya, samra ini sejenis gandum dari Syam. Qala, Muawiyah mengatakan, ara muddan min hadhihi ya'dilu muddain. Saya memandang, ya, satu mud, ya, satu mud gandum dari Syam ini setara dengan 2 mud, ya, setara dengan 2 mud dari gandum kalian. Qala Abu Sa'id, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri selaku perawi hadis ini mengatakan, amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, adapun saya, ya, saya tetap mengeluarkan, ya, tetap mengeluarkan zakat, ya, dengan kadar ukuran seperti yang dikeluarkan di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Abu Sa'id mengatakan, adapun saya tetap mengeluarkan zakat dengan kadar ukuran yang dikeluarkan pada zaman
Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Hadis ini juga tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, baik, ini di antara hadis-hadis pokok yang berbicara masalah zakat fitrah atau zakat fitri, yang insya Allah sudah biasa kita keluarkan di bulan Ramadan, ya. Yang umumnya kalau pelaksanaan zakat fitri ya di negeri kita ini kan mekanismenya umumnya dipanitiakan, ya, ada panitia amaliyah Ramadan, ya, yang bersedia untuk membantu kaum muslimin untuk mendistribusikan, menyalurkan zakat fitri untuk diterima oleh orang-orang yang berhak, ya. Alhamdulillah. Hanya sebetulnya penting bagi panitia-panitia zakat ini untuk belajar fikihnya zakat fitri, ya, untuk belajar fikihnya zakat fitri, sehingga panitia apa sajalah sebetulnya, ya, semua panitia, baik panitia amaliyah Ramadan secara umum, ya, belajar masalah fikihnya amaliyah Ramadan, ya. Belajar fikihnya taraweh, belajar fikihnya buka puasa, ya. Belajar fikihnya i'tikaf. Bagi panitia amaliyah zakat fitri, ya, belajar fikihnya zakat fitri. Bagi para panitia pelaksana kurban, belajar fikihnya kurban, ya. Jadi jangan cuma modal semangat ingin membantu kaum muslimin untuk beribadah, kemudian membentuk panitia, tapi tidak mengetahui ilmunya. Akhirnya tidak sedikit terjadi kerancuan dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Apalagi ini amanah, ya. Ya, ini amanah gitu. Kurban itu amanah. Kemudian zakat fitri juga amanah. Ya. Harus difahami fikihnya supaya nanti tidak salah dalam mendistribusikan atau mengelola zakat yang dititipkan. Demikian juga dengan kita, meskipun enggak jadi panitia, yang kadang-kadang ya cari gampangnya aja lah, bayarkan ke panitia, ya, nanti biar panitia yang repot untuk mendistribusikan. Kita meskipun enggak repot, kita juga perlu belajar, ya, kita perlu belajar. Baik, tentang zakat fitri ini dari dua hadis yang sudah disebutkan, ini saya jelaskan gambaran umumnya dulu, ya. Jadi memang yang disebutkan tadi dalam dua hadis, ya, itu seperti sempat terjadi perubahan kadar, ya. Yang dulunya diukur dengan ukuran 1 sok, gitu ya. Kemudian sempat beralih menjadi setengah sok, ya. Seperti yang disebutkan di hadis Ibnu Umar yang pertama. Tadinya 1 sok, kok berubah jadi setengah sok. Kenapa? Tadi sebetulnya landasannya adalah karena ketika Muawiyah itu dulu, ya, sahabat yang diutus untuk menjadi pemimpin di negeri Syam, ya, pemimpin di negeri Syam. Negeri Syam yang saat ini mungkin kalau di peta atlas nggak ada, ya, tapi hari ini sudah terbagi menjadi 4 negara, ya, yaitu Palestina, Suriah, Yordania, dan Libanon. Itu Syam, ya. Ada Palestina, ada Suriah, ada Yordania, dan Libanon, ya, ya. Negara-negara yang di hari-hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya negeri Palestina, ya. Ya, dalam momentum ini juga saya tidak lupa mengingatkan untuk tetap mendoakan saudara-saudara kita yang sedang
diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Dulu Muawiyah itu diutus untuk menjadi pemimpin atau gubernur di Syam. Nah, suatu ketika mungkin Muawiyah itu pulang dari Syam membawa gandum yang jenisnya mungkin berbeda. Ya, gandum jenisnya berbeda. Allahu a'lam, mungkin kualitasnya lebih bagus. Ya. Sehingga dipandang gandum yang dari Syam itu yang tadi disebut dengan istilah samra, ya, itu bisa untuk bayar zakat cuma setengah sok saja, ya, karena dipandang lebih bagus gitu. Akhirnya yang tadinya 1 sok menjadi setengah sok, ya, karena 1 mud dari gandum Syam tadi itu setara dengan 2 mud, ya, dari gandum yang ada di negeri-negeri Hijaz, ya. Dan insya Allah satuan 1 sok dan 1 mud, ya, itu sempat kita singgung, ya, 1 sok dan 1 mud sempat kita singgung, di mana ini satuan yang digunakan oleh orang-orang terdahulu di zaman Nabi SAW untuk menakar. Dan takaran ini adalah takaran volume, ya, takaran volume, bukan takaran berat atau massa. Ya, ini volume. 1 sok itu volume, volume 1 sok. 1 mud itu volume, volume 1 mud. Ya, seperti itu. Ya, adapun sekarang kita membayarnya dengan satuan kilogram. Nanti akan dibahas juga masalah konversi. Ya, konversi itu berarti penyesuaian satuan lama ke satuan baru. Apalagi dulu satuannya satuan volume, sekarang satuannya satuan berat. Ya. Itu yang ada pada hari ini. Nah, kemudian tadi Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan, ya, meskipun orang-orang ternyata beralih dari 1 sok ke setengah sok dengan jenis gandum yang baru dari Syam, tapi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan saya tetap bayarnya sama 1 sok, ya, tidak dikurangi jadi setengah sok, seperti itu. Baik, itu sepintas dari penjelasan hadis. Kemudian kita akan mengambil ini banyak poin, ya, tentang masalah zakat fitri ini. Pertama dari permasalahan zakat fitri, kenapa disebut namanya zakat fitri? Ya, kenapa disebut namanya zakat fitri? Yang kemudian kita lebih familiar dengan nama zakat fitrah. Ya. Sebetulnya kata fitri dengan kata fitrah ini punya makna yang berbeda sebetulnya. Ya. Baik, aslinya kata fitri, ya, kata fitri itu kan dalam bahasa Arab dari kata fitrun, ya, fitrun. Apa artinya fitrun? Fitrun itu artinya adalah berbuka puasa, ya, itu asli arti dari fitrun, ya, berbuka puasa, ya. Sehingga zakat, ya, yang dikeluarkan saat orang berbuka puasa di hari terakhir bulan Ramadan, ya, itu kemudian disebut namanya zakat fitri. Ya. Disebut namanya zakat fitri, kenapa? Karena zakat itu dikeluarkan saat orang-orang berbuka puasa. Berbuka puasa maknanya selesai puasa Ramadan. Ya. Selesai puasa Ramadan.
Itu namanya fitrun. Ya, buka puasa. Ya. Jadi kalau misalkan Ramadan 30 hari. Hari ke-30 terus adzan maghrib. Berarti kan sudah selesai puasa 1 bulan. Itu namanya fitrun, kita berbuka. Sudah habis itu enggak puasa lagi. Ya, enggak ada kewajiban puasa lagi kecuali yang masih hutang qadha, itu lain cerita ya. Hari rayanya pun disebut namanya hari raya Idul Fitri. Ya. Apa artinya Idul Fitri? Id itu hari raya, fitri artinya berbuka. Hari raya berbuka, kenapa? Karena bebas makan, sudah enggak puasa lagi, namanya fitri, berbuka puasa. Ya. Itu aslinya, ya. Jadi antara fitri dengan fitrah itu sebetulnya punya perbedaan makna. Hanya memang ada sebagian ulama menyebutnya dengan zakat fitrah, ada. Ya. Jadi kalau kita lebih mengenal istilah zakat fitrah, itu memang ada sebagian ulama menyebutnya dengan istilah zakat fitrah. Ya. Tapi asalnya zakat fitri dikasih nama zakat fitri itu sebabnya karena buka puasa. Ya. Nah, terus kenapa kok ada yang menyebutnya sebagai zakat fitrah? Nah, Allahu a'lam bissawab. Sebagian menyebut dengan istilah zakat fitrah itu karena ditinjau dari hikmahnya. Dari hikmah zakat fitri tersebut. Karena kalau diistilahkan dengan zakat fitrah, fitrah itu kan maknanya kesucian. Ya, zakat kesucian. Kok disebut zakat kesucian? Kenapa? Nah, ini poin kedua. Hikmah dari zakat fitri. Hikmah dari zakat fitri. Hikmah dari zakat fitri itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas dalam hadis ini ya meriwayatkan hadis Nabi SAW ya tentang hikmah ya, dari zakat fitri itu apa? Tuhratan lis-shaimi wa ta'matan lil masakin. Ya, tuhratan lis-shaimi wa ta'matan lil masakin. Tuhratan, jadi untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa, ya. Mensucikan orang-orang yang berpuasa. Wa ta'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang miskin. Nah, karena diawali tadi dengan kata tuhratan lis-shaimin, ya. Itu mensucikan orang-orang berpuasa. Nah, dari hikmah inilah kemudian muncul istilah zakat fitrah, zakat kesucian. Yang hikmahnya tadi mensucikan orang-orang berpuasa. Apa artinya mensucikan orang-orang berpuasa? Mensucikan orang-orang berpuasa itu maknanya adalah sebagai kafarat. Ya. Kafarat apa? Kafarat itu kan artinya tebusan ya. Tebusan untuk kekurangan-kekurangan yang ada selama berpuasa bulan Ramadan. Ya. Untuk menebus kekurangan-kekurangan yang ada selama berpuasa di bulan Ramadan.
Apa sih kekurangan yang ada selama puasa bulan Ramadan? Macam-macam. Mungkin selama puasa bulan Ramadan kita nggak bisa menjaga lisan, ya, sehingga mungkin ibadah puasa kita kualitasnya tidak 100%. Ya. Maka sebetulnya tadi ketika Ibnu Abbas mengatakan tuhratan lisaimi, ya, itu ada lanjutannya ya. Tuhratan lisaimi minal lagwi warrafath. Itu mensucikan orang-orang yang berpuasa dari lagwi, ya, ucapan yang sia-sia, warrafath, ya, ucapan-ucapan yang kotor. Ya mungkin kita selama puasa Ramadan ya lesannya macam-macam gitu. Maka untuk menggenapkan kekurangan dari puasa kita, kita disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Ya, zakat fitri. Yang tadi kata fitri maknanya itu berbuka, ya, maka aslinya zakat fitri itu zakat ketika berbuka puasa. Sebagian menyebut zakat fitrah karena hikmahnya mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang mengurangi kualitas puasanya selama bulan Ramadan. Baik. Poin yang ketiga, apa hukumnya zakat fitri? Ya, apa hukumnya zakat fitri? Ya, saya lebih mungkin banyak menggunakan istilah zakat fitri ya daripada zakat fitrah. Kenapa? Karena itu redaksi yang langsung keluar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya lebih condong untuk menggunakan istilah yang langsung dipakai di zaman Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Hukumnya zakat fitri seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Karena Nabi Alaihi Salatu Wasallam dikatakan mewajibkan, ya, farodho. Rasul mewajibkan, berarti hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Wajibnya apa? Wajibnya adalah fardu ain. Ya, fardu ain. Wajib atas setiap muslim yang memenuhi syarat. Ya, muslim yang memenuhi syarat. Nanti akan kita bahas juga siapa yang memenuhi syarat itu. Maka wajibnya ini wajib fardu ain, ya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Ya, disepakati oleh para ulama. Wajib mengeluarkan zakat fitri. Poin yang keempat, nah, siapa orang yang diwajibkan untuk membayar zakat fitri ini? Siapa orang yang diwajibkan? Baik. Tadi kan disebutkan ya dalam hadis, ya, Nabi mewajibkan atas laki-laki dan perempuan yang merdeka maupun yang budak, ya, baik yang bebas, merdeka maupun yang budak. Tuh. Maka kewajiban zakat fitri ini, ya, dibebankan kepada setiap muslim, ya, setiap muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan, ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik merdeka maupun budak, ya, baik anak kecil maupun orang dewasa. Jadi ini nggak pandang usia zakat fitri ini, ya, dan tidak memandang status, tidak memandang jenis kelamin, ya. Wajib atas setiap muslim, baik merdeka maupun bebas, laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun dewasa. Yang bagaimana? Nah, yang memiliki kelebihan bahan makanan pokok, ya,
memiliki kelebihan bahan makanan pokok. Ya. Seukuran satu sok. Ya. Kelebihan bahan makanan pokok seukuran satu sok. Di luar kebutuhan dia dan keluarga. Ya, di luar kebutuhan dia dan keluarga saat hari raya. Ya, di luar kebutuhan dia dan keluarga saat hari raya. Gambarannya gini. Ya, misalnya ada sebuah keluarga, misalnya terdiri dari suami, istri, dan anak. Ya, suami, istri, dan anak. Mereka pas hari raya Idul Fitri, ya, hari raya Idul Fitri, punya, kalau kita beras ya, anggaplah gambaran zaman dulu, makanan pokok korma gitu. Punya korma. Ya. Korma itu dia miliki misalkan punya 5 sok misalnya. Ya, misalnya 5 sok. Gitu. Kebutuhan untuk makan dalam satu hari bagi keluarga tersebut, ya, misalnya ya, makan satu hari keluarga tersebut dari korma itu hanya 2 sok, ya, hanya dua sok. Ya. Berarti 5 dikurangi 2 kan sisa 3 sok. Nah, karena 3 sok untuk satu hari itu berlebih, ya. Mereka punya 5 sok yang dimakan dalam sehari mungkin cuma 2 sok aja. Ya. Berarti kan sisa 3 sok dalam satu hari itu. Maka yang 3 sok itu disedekahkan dalam bentuk zakat fitri di hari raya. 1 sok untuk suami, 1 sok zakatnya istri, 1 sok zakatnya anak. Nah, itu seperti itu. Ya meskipun mungkin memiliki korma segitu ya itu belum menjadi orang kaya. Ya. Jadi masalah zakat fitri ini sebetulnya ya tidak dikaitkan dengan masalah status orang itu kaya atau miskin. Ya. Dan tidak dikaitkan juga dengan batasan nisab. Ya. Beda dengan zakat mal yang sebelumnya sudah kita bahas, itu nanti ada syarat nisab. Ya, tapi kalau zakat fitri ini enggak ada syarat nisab. Syaratnya hanya orang itu punya kelebihan makanan pokok ketika hari raya. Ya, kelebihan makanan pokok itu ukurannya mencapai 1 sok. Ya. Di luar kebutuhan dia dan kebutuhan keluarganya. Kalau keluarganya sudah tercukupi, dia dan keluarga sudah tercukupi, maka yang berlebih itu disedekahkan untuk menunaikan zakat fitrinya. Ya. Kalau kita beras, ya alhamdulillah insya Allah ya umumnya kita tidak kekurangan beras ya. Hari raya insya Allah berasnya masih melimpah. Ya bahkan kita sekarang mudah ya bayar zakat fitrinya cuma ngasih uang ke panitia gitu. Bisa ngasih uang, bisa juga ngasihnya beras. Nanti masalah zakat fitri pakai uang ada pembahasannya, semoga Allah izinkan waktunya ya. Baik, maka tadi ya, pokoknya orang sudah punya kelebihan makanan pokok, dia wajib bayar zakat fitri. Ya meskipun bisa aja bayar zakat fitri dia nerima juga nanti gitu. Kenapa? Karena dia miskin. Ya. Orang miskin bayar zakat fitri, ya karena mungkin di hari raya tetap makanannya berlebih, dia bayar zakat fitri. Tapi karena dia miskin, mungkin nanti dia terima lagi zakat fitri sebagai statusnya sebagai orang miskin.
Tapi kenapa dia bayar? Dia bayar karena punya kelebihan makanan pokok, bukan karena dia orang kaya. Enggak. Dia bayar zakat fitri karena dia punya kelebihan makanan pokok, beras misalnya. Tapi dia miskin, ya. Akhirnya karena dia miskin, dia nantinya mungkin menerima lagi beras dari panitia sebagai zakat fitri juga. Ya, enggak apa-apa. Ya. Jadi bukan sesuatu yang perlu diherankan, loh saya bayar kok saya dikasih juga. Ya mungkin kan dipandang miskin gitu loh. Ya. Gitu ya. Karena intinya yang bayar itu yang punya kelebihan makanan pokok. Meskipun dia miskin, ya punya kelebihan makanan pokok bisa disakatkan. Jadi kalau miskin sekali nggak ada makanan yang berlebih, ya berarti nggak punya kewajiban zakat fitri. Ya, makanannya pas-pasan untuk hari itu ya memang sudah apa adanya banget, berasnya juga ngepas gitu ya. Cuma punya beras berapa mungkin sekian kilo itu udah betul-betul untuk makan sehari dia dan keluarga, ya sudah tidak perlu maksakan diri untuk bayar zakat fitri, dia nggak wajib berarti. Nah masih terkait dengan masalah yang keempat ini tentang masalah siapa yang diwajibkan bayar zakat fitri, ya. Di antara hal-hal yang menjadi cabang masalah ya, menjadi cabang masalah di sini. Pertama, ya ini percabangan nomor 4 tadi, ya percabangan masalah di poin nomor 4. Pertama, zakatnya istri, zakat fitrinya istri. Ya. Karena kan ya banyak istri yang sebetulnya nggak punya uang ya, maksudnya nggak punya harta. Tetap hartanya istri itu banyaknya ya itu nafkah suami, ya nafkah suami. Maka para ulama membahas ya ini dari madhab yang 3, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hanbali mengatakan bahwa zakatnya istri itu menjadi tanggung jawab suami. Ya. Zakatnya istri jadi tanggung jawab suami. Kalau memang istrinya enggak membayar sendiri. Ya. Kalau istrinya mau membayar sendiri silahkan, boleh. Kalau enggak maka jadi bebannya suami membayarkan zakat dirinya, diri suami dan juga istrinya. Kalau ada anak-anak dan anak-anak ini memang masih dinafkahi juga oleh seorang bapak, berarti si bapak juga mengeluarkan zakat fitri untuk anak-anaknya. Ya, anaknya ada 3 gitu, masih kecil-kecil, bahkan ada yang masih bayi baru lahir, ya itu tetap ada zakatnya. Ya. Misalkan contoh ya, contoh aja saya gitu. Saya, keluarga saya terdiri dari saya selaku kepala keluarga, kemudian istri yang baru 1, kemudian anaknya 3, ya. 5 berarti. Ya. Kalau mengeluarkan zakat berarti saya mengeluarkan zakat untuk 5 orang. Karena anak-anak saya masih kecil-kecil juga. Ya, zakat untuk saya, zakat untuk istri, zakat untuk 3 anak. Ya, seperti itu. Kecuali kalau mungkin di antara anak-anak laki-laki ada yang sudah berpenghasilan dan tidak dinafkahi oleh orang tua, berarti dia mengeluarkan zakatnya sendiri. Ya. Tapi untuk istri dan anak-anak yang masih dinafkahi oleh seorang kepala keluarga, maka kepala keluarga itu yang punya kewajiban untuk menunaikan zakatnya. Demikian juga kalau misalkan ya kepala keluarga sudah tidak ada, ya tapi mungkin masih ada yang menafkahi orang lain. Jadi ada anggota keluarga yang berkewajiban menafkahi, maka dia juga yang nanti mengeluarkan zakat fitrinya kalau mampu, ya kalau mampu. Baik, kemudian
Tadi sudah istri sama anak-anak sekaligus ya. Sebetulnya anak-anak itu mungkin masalah lain, tapi sudah kita satukan tadi, istri dan anak-anak. Kemudian masalah yang kedua dari poin yang keempat tadi adalah masalah janin. Ya. Janin kan berarti belum lahir. Ya. Apakah janin itu ada kewajiban zakatnya? Ya, misalnya ada seorang wanita hamil, ya, hamil. Apakah nanti berarti zakatnya ganda untuk si wanita tersebut dan untuk janinnya, atau cukup satu? Ya. Jadi kalau misalkan ada keluarga terdiri dari suami dan istri yang sedang hamil, ya, suami dan istri yang sedang hamil, mau lebaran, ya, mau lebaran nih bulan Ramadan, mau lebaran, istrinya lagi hamil, zakat yang dikeluarkan oleh keluarga ini dua saja, suami dan istri saja, atau tiga, suami, istri plus zakatnya janin. Nah, dalam hal ini asalnya, ya, asalnya dinukilkan ya bahwa ulama itu sepakat tidak ada kewajiban zakat atas janin. Ya, tidak ada kewajiban zakat atas janin. Tapi sebagian sahabat mengamalkan. Ya. Yang diriwayatkan adalah diamalkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sehingga karena ada sebagian sahabat yang mengeluarkan zakat untuk janin, ya, atas nama janin yang belum lahir, meskipun ulama sepakat tidak wajib, tapi sebagiannya mengatakan hukumnya sunnah. Kalau mau dikeluarkan zakatnya atas nama janin silahkan, kalau tidak, tidak apa-apa. Ya, jadi untuk janin nggak wajib. Kesimpulannya tidak wajib tapi sunnah. Ya. Baik. Itu dua masalah berkaitan dengan poin yang keempat tadi tentang siapa yang wajib membayar zakat. Kemudian lanjut poin yang kelima. Ya. Apa poin kelima ini? Apa yang harus dikeluarkan, ya, dalam zakat fitri ini? Apa yang dibayarkan? Ya. Baik, asalnya yang dibayarkan adalah bahan makanan pokok, ya, bahan makanan pokok. Kalau kita lihat hadisnya tadi memang menyebutkan beberapa jenis makanan pokok seperti kurma, gandum, ya, kemudian ada susu yang dikeringkan, ya, kemudian ada zabib, ya, kismis. Ya. Apakah hanya terbatas makanan pokok itu saja? Memang ada sebagian ulama berpandangan hanya sebatas makanan pokok yang disebutkan dalam hadis gitu. Tidak bisa dibawa kepada makanan-makanan pokok yang lain. Ya, tapi Allahu a'lam bissawab, ya. Bisa dikatakan ya mungkin mayoritas ulama berpandangan itu berlaku untuk makanan-makanan pokok di masing-masing negeri. Kayak kita kan makanan pokoknya beras ya. Kalau orang-orang Arab memang lebih dekat dengan gandum daripada dengan beras gitu. Ya, saya nggak tahu kalau negeri Arab yang lain ya. Kalau saya di Yaman kan kalau makan itu makan pagi roti, makan malam roti, siang nasi. Ketemu nasi cuma siang aja, pagi sama malam roti. Rotinya dari gandum. Ya. Jadi orang Arab lebih dekat dengan gandum, ya, korma. Ya, kita kalau ngasih zakat fitri bentuknya gandum, orang malah bingung gitu. Ini kita nggak makan bahan gandum. Maka para ulama ya sebagiannya bahkan bisa dikatakan sebagian besarnya mengatakan
bahan yang dikeluarkan untuk zakat fitri ini disesuaikan dengan makanan pokok di masing-masing negeri. Ya, bahan makanan pokok di masing-masing negerinya yang berlaku di sebuah negeri apa. Ya, kalau kita beras ya beras. Ya, maka itu yang dikeluarkan. Itu poin yang kelima. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan bahan makanan pokok di sebuah negeri. Yang keenam, berapa kadarnya? Oh, sebelum yang keenam ya. Atau kita masukkan poin keenam nggak apa-apa. Ya, berapa kadarnya? Kadarnya yang disebutkan dalam hadis tadi adalah 1 sok. Ya, 1 sok. 1 sok yang kemudian kalau praktek kita, ya, itu banyak yang mengeluarkannya dengan kadar antara 2,5 kilo sampai 3 kilogram. Ya. Kok bisa begitu? Bisa beda-beda, wajar ya. Karena jenis beras juga beda-beda. Sekarang gini contoh ya. Sok itu kan ukuran volume. Ya, sok itu ukuran volume. Jadi gambarkanlah ya, sok itu bentuknya sebuah tabung. Ya, ada sebuah tabung ukurannya 1 sok. Itu. Emang ada tabung ukurannya 1 sok. Itu. Nah, contoh ya. Ada jenis beras A, ya, jenis beras A. Jenis beras A ini dimasukkan ke dalam tabung 1 sok. Ya, 1 sok gitu. Nah, ketika dimasukkan ke tabung 1 sok, kemudian ditimbang pakai timbangan beras, oh ini beratnya 2,5 kilo. Ini untuk beras jenis A. Ya, beras jenis A diukur 1 sok, 1 sok ini beratnya ternyata 2,5 kilo. Kemudian didatangkan beras jenis B, yang beda dengan A tadi, jenis B. Jenis B ditimbang atau maaf, dimasukkan ke dalam tabung 1 sok, ya, yang volumenya 1 sok, gitu ya. Setelah itu ditimbang. Ya, oh ternyata 1 soknya beras jenis B itu 2,8 kilo. Ya, karena masing-masing beras punya massa jenis berbeda. Didatangkanlah beras jenis C. Ya, jenis C dimasukkan ke dalam tabung 1 sok. Tuh, habis itu ditimbang. Oh ditimbang ini beda lagi. Ya, ini cuma 2,2 kilo, ringan sekali. Ya. Ya akhirnya itulah muncul, ya, oh dulu 2,5 kilo, kemudian dinaikkan jadi 2,8 kilo, bahkan lah udahlah biar aman 3 kilo sekalian misalnya. Itu begitu kurang lebih ya, asal muasal permasalahannya. Ya. Sehingga memang biasanya ada yang lebih memilih, udahlah 3 kilo aja, tuh, biar aman. Ya. Ada yang mungkin masih di angka 2,5 kilo, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, itu kadar. Karena ukuran sok ini kita nggak pakai sekarang. Bahkan saya juga nggak tahu 1 sok itu kalau mau diukur pakai liter berapa liter saya nggak tahu juga. Ya, saya tidak tahu. Akhirnya yang lebih ma'ruf, lebih dikenal di negeri kita kalau beli beras ya pakai kilo. Ya. Beras sekian kilo, akhirnya yang ukurannya sok volume itu dikonversi, istilahnya disesuaikan, ya supaya ukurannya pasnya berapa di kilogram itu. Ya. Nah permasalahan di poin ini adalah masalah boleh enggak zakat fitri itu dibayarkan dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk uang. Nah, permasalahan ini harus kita pahami dulu, ya, bahwa kalau yang biasa diamalkan, ya, dengan cara misalnya, contoh di masjid ini ada panitia zakat fitri, kemudian saya bayar zakat fitrinya melalui panitia amaliyah Ramadan di masjid ini, Masjid Wijaya Kusuma.
Saya ngasihnya uang kepada panitia, Pak, nuwun sewu, saya nitip uang ini untuk beli beras 3 kilogram. Ya. Berapa uang yang dibayarkan? Misalkan, ini nuwun sewu saya nitip uang 40.000 rupiah. Ya, zakatnya saya, misalnya. Ya. Tolong dibelikan beras 3 kilo. Ya. Untuk diberikan kepada yang berhak. Dengan uang itu panitia membelikan beras, kemudian diserahkan kepada fakir miskin yang berhak. Ini boleh, nggak apa-apa. Karena ini artinya kita nggak sedang membayar zakat pakai uang, enggak. Akhirnya kan yang diterima oleh fakir dan miskin itu adalah beras, bukan uang. Ya. Nah, yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah ketika yang diserahkan kepada fakir miskin itu bentuknya masih uang. Ya. Bentuknya uang, bisa mungkin kita nyerahkan langsung dalam bentuk uang atau dititipkan kepada panitia atau siapa untuk menyerahkan uang tersebut kepada fakir miskin. Ini yang jadi masalah. Ya. Bolehkah seperti itu? Ya. Sebatas yang sampai kepada kami dalam masalah membayar zakat fitri menggunakan uang, ya, jumhur ulama atau mayoritas ulama, ya, itu tidak membolehkan. Jadi menurut mayoritas ulama, zakat fitri yang diterima nantinya oleh fakir miskin harus sudah dalam bentuk makanan pokok atau bahan makanan pokok. Ya, kalau beras ya beras, korma ya korma, gandum ya gandum, ya. Jangan dalam bentuk masih uang, ya, tapi dibelikan dulu dalam bentuk makanan pokok, nanti baru diserahkan dalam bentuk makanan pokok. Ya. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, ya meskipun ini masalah ijtihadiyah, ya. Kalau mungkin ulama sebuah negeri kemudian memfatwakan, oh boleh silahkan membayar pakai uang, bahkan mungkin dipandang maslahatnya pakai uang, ya kita nggak bisa salahkan. Ini masalahnya ada khilaf, ada perbedaan hasil ijtihad di kalangan para ulama. Ya, tapi kalau ingin aman ya kita ngasihnya beras, ya, atau mungkin makanan pokok ya. Kalau kita beras, tuh. Kalau kita menitipkan uang kepada panitia pun berarti nanti panitia bertanggung jawab untuk membelikan beras. Seperti itu. Itu poin yang keenam terkait dengan kadar zakat fitri. Kemudian yang ketujuh, masalah waktu. Kapan kita bayar zakat fitrinya? Ya, kapan kita bayar zakat fitri? Asalnya zakat fitri itu baru diwajibkan, ya. Jadi baru muncul kewajibannya itu adalah ketika matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Ketika matahari terbenam hari terakhir Ramadan, saat itulah kita punya kewajiban untuk bayar zakat fitri. Sebelum itu belum wajib, ya, sebelum itu belum wajib. Pertanyaannya, boleh enggak kalau belum wajib kita bayar dulu? Ya. Baik, pahami dulu ya, bahwa yang dimaksud dengan bayar zakat ini adalah menyerahkannya kepada fakir dan miskin. Ya. Menyerahkannya kepada fakir dan miskin atau kepada orang yang berhak, gitu. Itu maknanya bayar, ya, bukan bayar ke panitia ya. Kalau masalah bayar ke panitia mau kapanpun boleh, silahkan. Mau sebelum Ramadan juga nggak apa-apa. Ya, belum Ramadan, baru masih bulan Sya'ban misalkan, sudah ada panitia Ramadan. Terus saya datang ke panitia, Mas, saya nitip ya uang buat bayar zakat fitrah, zakat fitri gitu. Nggak apa-apa, itu nitip namanya, belum bayar. Ya. Kalau panitianya bersedia menerima, oh nggih nggak apa-apa Pak, silahkan.
Ya, nanti kami belikan beras, kami bayarkan pada waktunya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita bayar sendiri, nggak lewat panitia, gitu ya, kita langsung ngasih kepada fakir miskin gitu misalkan, nggak pakai panitia, boleh nggak kita ngasih langsung ke fakir miskin itu sebelum malam Idul Fitri? Ya, sebelum malam Idul Fitri. Nah, di sini ada banyak perbedaan pendapat, ya, banyak perbedaan pendapat. Tapi yang diriwayatkan dari sahabat, ya, yang diriwayatkan dari sahabat, diantaranya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Jadi pernah zakat fitri itu dibayarkan 1 atau 2 hari sebelum hari raya, ya. 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Jadi itu ada toleransi, ya. Jadi nggak apa-apa bayarnya didahulukan, mungkin tanggal 29 Ramadan gitu, tanggal 30-nya sebelum malam hari, ya sebagian bolehkan seperti itu, enggak apa-apa, ya. Bahkan mungkin kalau bentuknya bahan mentah, sebagian ulama memandang itu lebih nyaman bagi fakir miskin. Jadi berasnya diterima ketika tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan, nanti pas hari raya tinggal dimasak, ya. Itu seperti itu. Jadi mau didahulukan enggak apa-apa 1-2 hari sebelum malam hari raya. Tapi asalnya kewajiban itu baru muncul, ya, ketika malam Idul Fitri, ya, malam Idul Fitri. Dan waktu yang paling afdol sebetulnya untuk membayar zakat itu adalah ketika keluar untuk sholat Id. Jadi sebelum sholat Id itu ditunaikan, ya, sebelum sholat Id ditunaikan, itulah kita bayar zakat fitri, cari fakir miskin kita kasih gitu misalkan. Tapi kadang itu kurang aman, ya, karena momennya nggak cukup biasanya. Momen untuk nyari fakir miskin pas berangkat sholat Id nggak cukup. Sudah gemerungsung suasana sama keluarga, buru-buru masih cari fakir miskin segala. Ya, nanti malah nggak jadi sholat Id. Ya. Ya, amannya sekarang kasih panitia selesai. Ya, alhamdulillah. Ya. Adapun kalau sampai dibayarkan setelah sholat Id, ya, kalau memang ada uzur nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja nggak boleh. Ya. Itu nanti nilainya berbeda. Nilainya berbeda, pahalanya berbeda dengan zakat yang dibayarkan sebelum sholat Id. Ya, itu dikatakan oleh Nabi SAW, fahiya sodaqotun minas sodaqot. Ya, itu nilainya cuma sedekah biasa, ya, sedekah biasa, bukan zakat yang istimewa. Ya. Tapi kalau sudah lewat tetap wajib, bukan berarti kalau sudah kelalen urung bayar zakat fitri mau ya gitu. Ya wis keliwat lah ora apa-apa, enggak bayar sekalian. Oh enggak, tetap bayar. Ya, tetap bayar zakat fitri. Bukan berarti kalau sudah kelewat waktunya sudah kadaluarsa akhirnya tidak bayar, enggak seperti itu. Ya, tetap bayar. Ya, cuma nilainya sudah berbeda. Ya. Baik, terakhir poin yang ke-8. Siapa yang berhak menerima? Ya, siapa yang berhak menerima? Baik. Kalau menurut jumhur ulama, mayoritas memandang yang berhak menerima itu sama dengan 8 golongan penerima zakat mal. Ya, menurut jumhur, bahwa yang berhak menerima zakat fitri itu 8 golongan penerima zakat mal, ya. Fakir, miskin, amil, orang yang berhutang, hamba sahaya yang memerdekakan dirinya, ya, fisabilillah, ibnu sabil, ya, yang seperti itu mu'alaf, ya. Tapi menurut sebagian ulama, ya, untuk zakat fitri ini
hanya dikerucutkan untuk fakir dan miskin saja. Ya. Sebagian ulama memandang seperti itu, meskipun mayoritas memandang 8 golongan, tapi ada sebagian ulama memandang cuma fakir miskin saja. Kenapa? Karena tadi Ibnu Abbas mengatakan ya bahwa zakat fitri itu hikmahnya tokmatan lil masakin, ngasih makan untuk orang-orang miskin. Sehingga seolah-olah memang hanya diarahkan untuk satu golongan atau dua lah ya, paling tidak fakir dan miskin. Kalau miskin dapat ya fakir lebih dapat lah. Seperti itu. Amannya begitu memang, amannya hanya menyerahkan kepada golongan fakir miskin saja. Meskipun kita juga tidak melarang ya, kalau seandainya mungkin ada panitia yang pertimbangannya beda. Contoh mungkin pada sebagian wilayah itu ada di desa-desa gitu ya. Kadang guru TPQ ya, guru TPQ dapat zakat fitrah, zakat fitri gitu, dapat menerima gitu. Ya, kadang ada yang nanya sama saya, "Ustaz, ini saya dapat zakat fitri atas dasar apa ya?" gitu. Saya cuma guru TPQ, perasaan saya enggak miskin gitu ya, cuma dapat zakat fitri gitu. Oh, mungkin panitia memandang itu fisabilillah karena panjenengan ngajar TPQ. Dan makna fisabilillah memang oleh sebagian ulama diperluas, enggak hanya masalah jihad perang, tapi semua perjuangan di jalan Allah termasuk ngajar TPQ itu bisa dapat zakat fitri. Akhirnya mungkin jenengan dapat seperti itu. Itu contoh saja. Ya, meskipun kalau saya pribadi tidak condong kepada pendapat tersebut ya, lebih amannya memang kita mengerucutkan kepada fakir miskin saja sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi, ngasih makan orang miskin ya. Itu pun sifatnya fleksibel ya, misalkan contoh ya, saya keluarganya 5 orang, saya, istri dan 3 anak. Kalau masing-masing berasnya 3 kilo, berarti kan 15 kilo. 3 kali 5, 15 kilo. 15 kilo ini tak kasih cuma 1 orang miskin aja, boleh? Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, 15 kilo kasih 1 orang miskin, boleh. 15 kilo mau dibagi 5 orang miskin, masing-masing 3 kiloan, boleh. Ya. 15 kilo saya bagi untuk 15 orang miskin, masing-masing sekiloan, boleh. Ya. Itu fleksibel kalau masalah jumlah pembagian seperti itu. Ya. Jadi bukan suatu masalah insya Allah. Ini kiranya dalam masalah serba-serbinya zakat fitri yang bisa dibahas ya. Ini sudah melewati pukul 11 ya, lumayan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mohon maaf atas banyak kekurangannya. Mungkin saya pikir cukup ya untuk materi di kesempatan siang hari ini. Khawatir nanti terlalu lama kalau ada sesi-sesi berikutnya. Kalau mungkin masih ada tersimpan pertanyaan, ya mungkin bisa dicatat dulu. Kalau enggak terlalu darurat untuk secepatnya ditanyakan, nanti bisa disinggung pada pertemuan berikutnya, enggak apa-apa. Mohon maaf ya, khawatir nanti mengganggu aktivitas jamaah yang hadir di sini, mungkin butuh ada agenda yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.